Anak-anakku, bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Lina Marlina. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cerita pendek. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita yang dibaca atau didengar. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah 3.5.1, yaitu mendata unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian 3.5.2 yaitu menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Sehingga tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah mampu mendata unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. 2. Mampu menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti mendukung dari teks cerita pendek. Anak-anakku, mari kita masuk ke apa itu pengertian cerita pendek. Cerita pendek merupakan salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian ataupun solusi dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya, apa itu ciri-ciri cerpen? Ciri-ciri dari cerpen adalah 1. Berbentuk prosa, 2. Bersifat fiktif, 3. Kisah tokoh yang digambarkan secara ringkas, 4. Adanya konflik dan penyelesaian masalah, 5. Dibaca sekitar 10-15 menit. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun dari cerita pendek ada 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah nilai-nilai atau hal-hal yang terdapat dalam isi cerita pendek. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berhubungan dengan latar belakang penulis. Kedua unsur ini saling berpengaruh terhadap isi dari cerita pendek. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah unsur intrinsiknya saja. Unsur intrinsik cerpen meliputi 1. Tema, 2. Latar, 3. Penokohan, 4. Alur, 5. Sudut pandang, dan 6. Amanat. Nah, anak-anakku,
Mari kita pelajari keenam unsur intrinsik ini. Kita masuk ke apa itu tema cerita. Tema biasanya dalam karya sastra bersifat mengikat dan merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Tema disaring dari motif-motif yang terdapat dalam karya yang bersangkutan, yang menentukan hadirnya peristiwa-peristiwa, konflik, dan situasi tertentu. Selanjutnya, apa itu alur? Alur adalah pergerakan cerita dari waktu ke waktu atau rangkaian peristiwa demi peristiwa dari awal sampai akhir. Kemudian kita masuk ke dalam plot. Apa itu plot? Plot adalah hubungan yang mengaitkan satu kejadian dengan kejadian lainnya sehingga kejadian-kejadian tersebut saling berhubungan yang memicu terjadinya krisis dan menggerakkan cerita menuju klimaks atau konflik. Sehingga apabila kita gambarkan dalam bentuk seperti sebelah kanan ini, plot atau jalinan peristiwa akan dimulai dengan pendahuluan. Pendahuluan adalah tahapan perkenalan cerita. Di sini dikenalkan tentang di mana peristiwa itu terjadi. Siapa yang ada dalam peristiwa tersebut? Lalu peristiwanya tentang apa? Atau tahapan pendahuluan ini disebut juga dengan tahapan memperkenalkan. Selanjutnya, setelah tahapan pendahuluan, lalu masuk ke tahapan penampilan masalah. Di sini, penulis cerita mulai menampilkan masalah yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya, setelah penampilan masalah, masuk ke puncak ketegangan. Di puncak ketegangan ini terjadi masalah-masalah yang semakin meningkat, bahkan terjadi masalah-masalah yang membingungkan. Terjadinya konflik-konflik di diri tokoh. Nah, setelah puncak masalah, lalu mulai terjadinya sedikit-sedikit penyelesaian masalah. Sehingga puncak masalah atau puncak ketegangan atau klimaks ini akan turun menjadi ketegangan menurun. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah masalah-masalah akan selesai. Nah, ini adalah 5 tahapan dari plot atau alur. Nah, apabila kita urai tahapan-tahapan tadi, maka akan terjadi seperti gambar ini. Yang pertama akan muncul alur tahap pertama. Di alur tahap pertama ini akan muncul mulai dari pengenalan masalah
sampai ke rangkaian kejadian-kejadian yang menuju ke klimaks dan nantinya akan mencapai satu resolusi. Atau alur kedua bisa mulai terjadinya masalah, kemudian menuju klimaks dan terjadi resolusi. Atau alur yang ketiga, pengenalan rangkaian kejadian terus dan kemudian diakhiri oleh klimaks. Sehingga di sini penyelesaian masalah atau resolusinya pembaca harus menyimpulkan sendiri. Jadi ini 3 jenis alur yang biasa muncul dalam plot sebuah cerita pendek. Nah, selanjutnya kita masuk ke sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah cara atau posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang terbagi dalam 4 macam. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Dalam hal ini, pengarang seakan-akan terlibat dalam cerita dan bertindak sebagai tokoh cerita. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau nama orang yang dijadikan sebagai titik berat cerita. Kemudian yang ketiga, sudut pandang pengamat serba tahu. Dalam hal ini, pengarang bertindak seolah-olah mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dan tingkah laku tokoh. Yang terakhir, sudut pandang campuran. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang serba tahu di sini digabung. Pengarang bisa mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama, kemudian sudut pandang serba tahu, dan di bagian akhir bisa kembali lagi ke sudut pandang orang pertama. Jadi di sini 3 sudut pandang di atas bisa digunakan sekaligus, atau 2 sudut pandang di atas bisa digunakan sekaligus. Maka ini disebut dengan sudut pandang campuran. Baik anak-anakku, kita lanjut ke penokohan dalam cerita pendek. Apa itu penokohan? Penokohan merupakan cara pengarang. Ingat, cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ada 2 teknik penggambaran karakter tokoh. Yang pertama, teknik analitik atau penggambaran langsung. Dalam teknik analitik ini, pengarang menceritakan langsung, menggambarkan langsung bagaimana tokoh-tokoh karakternya dalam cerita tersebut. Teknik yang kedua adalah teknik dramatik atau penggambaran watak secara tidak langsung. Di sini, karakter tokoh bisa pembaca pahami, misalnya dari dialog antar tokoh, atau bisa dari penggambaran ciri fisik tokoh, atau bisa dari penggambaran tempat tinggal tokoh misalnya. Nah, ini disebut dengan teknik dramatik atau penggambaran watak secara tidak langsung. Nah, dari karakter tokoh, maka berdasarkan fungsi tokohnya dalam cerita, tokoh
dapat dibedakan menjadi dua. Ada tokoh sentral dan ada tokoh bawahan atau tokoh tambahan. Tokoh sentral dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh sentral protagonis, yaitu tokoh yang menjadi tokoh utama atau tokoh yang dibicarakan secara dominan dalam cerita. Sedangkan yang kedua, tokoh sentral antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang berlawanan dengan tokoh protagonis. Baik anak-anakku, kita lanjutkan ke latar. Latar adalah tempat, suasana, atau waktu peristiwa dalam cerita tersebut. Misalnya, tempatnya bisa di sebuah kota, sebuah desa, atau di sebuah tempat tertentu. Kemudian suasananya misalnya suasana sedih, suasana gembira, suasana hiruk pikuk. Kemudian waktunya misalnya bisa pagi, siang, dan malam. Selanjutnya, amanat. Amanat secara umum pengertiannya adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Karena ini teks cerpen, berarti amanat adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya, baik secara langsung maupun melalui karyanya. Dalam hal ini karyanya adalah cerita pendek. Amanat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu ada amanat tersurat dan ada amanat tersirat. Amanat tersurat yaitu pesan moral yang disampaikan secara langsung dan dijelaskan oleh si pengarang di dalam karyanya sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh audiens atau oleh pembaca melalui kalimat deskriptif jika berupa tulisan. Kemudian amanat tersirat yaitu pesan moral yang disampaikan secara tersembunyi atau implisit oleh pengarang dan hanya bisa dimengerti oleh pembacanya atau audiensnya bila mengikuti alur cerita. Jadi dicatat ya, bila mengikuti alur cerita. Amanat tersirat ini berupa amanat yang bisa diambil apabila kita menyimpulkan isi ceritanya atau kita membaca secara keseluruhan isi ceritanya lalu kita simpulkan, maka amanatnya akan kita dapat. Nah, itulah yang disebut dengan amanat tersirat. Demikian anak-anakku materi kita tentang unsur pembangun dari cerita pendek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.